Ya, shalom saudara, selamat malam. Bersyukur buat hari ini tanggal 1 Desember ya Bapak Ibu Saudara. Beberapa hari yang lalu, minggu terakhir di bulan November sudah ada yang merayakan Natal saudara-saudara. Jadi teman-teman yang ada di luar pulau itu sudah Natalan akhir November. Ya pertanyaannya boleh apa tidak? Mau Natalan tiap hari juga nggak apa-apa kok saudara-saudara. Jadi jawabannya boleh saja gitu ya. Tapi memang teman-teman sebelumnya ya sudah Natalan. Besok sudah ada yang Natalan juga. Nah kita Natalannya tanggal 17. Nah pada malam hari ini saudara di tema bulan Desember itu yaitu tentang Natal Bapak Ibu. Nah Matius pasal 2 mari kita melihat saudara. Injil Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 saudara-saudara. Ya, Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan membaca terlebih dahulu ayat 1 dan 2. Saya beri judul yaitu hadiah terbesar saudara-saudara. Ya, coba kita lihat Matius pasal yang ke-2 ayat 1 dan 2 yang berbunyi demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Amin. Saudara, hari Natal itu hari apa ya sebenarnya? Ya, Natal yang kita peringati di bulan Desember itu hari kelahiran Bapak Ibu Saudara. Hari kelahiran siapa? Nah, ini pertanyaan sekolah minggu kelas kecil saudara. Hari kelahiran hari kelahiran Tuhan Yesus. Yang lahir Tuhan Yesus ya saudara. Lalu di dalam hari kelahiran, hari ulang tahun itu sebenarnya yang dapat hadiah itu siapa? Yang dapat hadiah siapa, saudara-saudara? Orang tuanya, manusianya yang dapat hadiahnya. Ya, beberapa waktu yang lalu, saudara, ada gereja kalau Natalan ada roti di depan. Ya, roti di depan, kemudian gembalanya berkata, roti ini untuk yang lahir yang kita peringati di ibadah Natal, yaitu kelahiran Tuhan Yesus. Jadi rotinya ini untuk Tuhan Yesus. Tapi kenyataannya dipotong-potong yang makan juga jemaatnya, saudara. Tapi paling tidak, ini kan ada sesuatu ya, mau menunjukkan bahwa yang ulang tahun kan Yesus. Jadi yang dapat hadiah itu Yesus, betul? Tapi kenyataannya saudara ketika kita mau peringati Natal, yang dapat hadiah siapa saudara? Di gereja kita sih nggak ada door prize-nya. Ada nggak Bu Emi door prize-nya? Oh nggak ada ya? Oke ya. Nah kalau di gereja lain saudara hadiahnya banyak sekali. Ya di 1 Desember ini sudah disiapkan di depan begitu. Supaya waktu Natalan nanti diundi. Nah yang dapat berkat itu saudara. Nah jadi sebenarnya yang dapat hadiah itu Yesus apa kita ya saudara? Jawabannya keduanya saudara. Nah mari kita merenungkan kenapa yang dapat hadiah itu keduanya. Nah Bapak Ibu kalau kita lihat orang Majus, ada berapa sih orang Majusnya? Ayo kalau drama sekolah minggu Natal itu biasanya anak-anak itu rebutan pengen jadi orang Majus. Kenapa? Karena pakai mahkota. Gak ada yang mau jadi gembala karena bau domba katanya. Jadi aku jadi orang Majus saja. Ada berapa orang Majusnya? 3 ya? Kita ngomong 3 ya? Nah yang bener sing mana toh? 3 banyak ya saudara-saudara. Oh diwakili. Oke. Yang mewakili 3, harusnya jumlahnya berapa? Kalau saudara berkata diwakili berarti kan ada banyak kan? Ya, bacalah tradisi Kristen, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya orang Majusnya itu ada 12. Ya, tapi dipilih 3
yang menemui Tuhan Yesus. Nah, saudara boleh percaya apa tidak, karena itu yang ngomong tradisi, bahkan ada namanya lagi. Jadi 3 orang itu namanya Gaspar, Melkior, Baltasar. Wah, ini nama yang keren-keren. Kalau punya anak laki-laki kasih nama ini, saudara. Siapa namanya? Gaspar, saudara. Wah, luar biasa ini ya. Nah, ini menurut tradisi. Di Alkitab tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Tapi kan banyak buku-buku yang beredar pada zaman itu ya. Nah, dicatatlah ada 3 orang Majus namanya Gaspar, Melkior, dan Baltasar. Nah, 3 orang ini yang mewakili dari 12 orang Majus. Tapi kalau menurut Alkitab, Bapak Ibu ya, orang Majusnya itu sebenarnya bukan 3 atau bukan 12 sebenarnya. Nah, itu gambarnya ya, Bapak Ibu. Dari kata Yunani magoi itu jumlahnya jamak. Berarti artinya banyak. Ya. Nah, kalau menurut Mazmur 72 ayat 10, Bapak Ibu, nah itu disebut ya, mereka adalah rombongan raja-raja yang berhikmat. Jadi bukan 3, bukan 12, tapi banyak, saudara. Ya, itu sudah dinubuatkan oleh Mazmur. Ya. Nah, siapa mereka? Bukan orang jahat, bukan tukang sihir, bukan. Bukan orang jahat, bukan tukang sihir. Tapi mereka ini adalah ahli-ahli bintang dari Persia. Nah, Bapak Ibu, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, nah coba ayat 1 tadi mengatakan apa? Di dalam Matius pasal yang ke-25, pasal 2 ya. Dan ayat yang kedua terutama di situ. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, posisinya Bapak Ibu, orang Majus itu ada di sebelah kanan ya. Nah, di sini loh Bapak Ibu. Persia atau Iran, di sini posisinya. Ya. Nah, mereka melihat bintangnya di timur. Nah, posisinya di mana ya? Posisinya dia di timur. Terus bintangnya tadi dikatakan kelihatan dari timur, sebenarnya bintangnya ya di daerah sini kan. Di Yerusalem kan di barat posisinya, Bapak Ibu. Jadi kita bisa bayangkan jaraknya itu 2.232 km, 2 kali Pulau Jawa, PP bolak-balik. Iya betul ya. Pulau Jawa dari ujung Banyuwangi, nah ini tolnya mau jadi Jakarta langsung Banyuwangi ya, jos gitu ya. Saudara, itu 1.000 kilo ada? Lebih ya Pak ya? Ya lebihnya itulah. Jadi 2 kali Pulau Jawa, PP ya. Bapak Ibu, bisa bayangkan jaraknya. Nah, saya percaya mereka berangkatnya pasti malam hari. Kenapa? Karena mereka melihat bintang. Kalau berangkat siang nggak mungkin kelihatan bintangnya yang terang benderang itu kata Alkitab. Jadi mereka berangkat malam hari, betul? Sambil menuju melihat bintang yang bercahaya itu. Karena mereka menyadari, Bapak Ibu Saudara, ada seorang raja besar yang baru lahir. Wah, ini luar biasa. Ya, saudara. Dan kalau saudara lihat, kalau malam hari resikonya apa? Gitu ya. Makanya nggak mungkin 3 orang, nggak mungkin 12 orang. Pasti banyak satu pasukan, saudara. Kenapa? Kalau mereka nanti didatangi oleh perampok, mereka bisa melawan. Ya, mereka kan membawa harta benda segala macam untuk dipersembahkan kepada Yesus. Jadi nggak mungkin kalau hanya 3 orang apa 12 orang. Pasti ini satu pasukan supaya apa? Kalau ada yang merampok, mereka bisa menyerang. Nah, perjalanan malam hari ya resikonya macam-macam ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau siang ya kepanasan karena mereka melewati padang gurun. Makanya saudara, sambil mereka berjalan, mereka bertemu dengan orang, sambil juga bertanya, di manakah dia raja yang baru dilahirkan itu. Makanya kalau saudara lihat, waktu mereka berjalan, jaraknya 2 kali Pulau Jawa itu PP, Bapak Ibu Saudara, naik onta tadi, coba lihat, perlu waktu berapa lama sampai ke Yerusalem? Makanya perlu waktu 2 tahun. Ya kan? Jadi sambil berjalan ya melihat arah bintang itu, saudara sebagai patokannya, sebagai penunjuk jalan untuk sampai ke Yerusalem, ternyata perlu waktu sekitar 2 tahun. Makanya Alkitab mengatakan Yesus bukan bayi lagi. Kalau saudara baca pasal 2 ayat 1 dan seterusnya, Yesus sudah disebut anak.
Ya, paidia bahasa Yunaninya. Anak usia sekolah. Ya, umur 2 tahun kan sudah sekolah toh. 2 tahun setengah lah kira-kira. Sudah sekolah ya. Nanti baru lahir langsung sekolah saudara-saudara. Ya, nah lihat. Makanya kalau dramanya itu orang Majus dengan gembala nyembah bayi Yesus di palungan barengan, itu yang salah pasti sutradaranya saudara-saudara. Ya, jangan sampai itu terjadi. Ya, jadi waktu Yesus lahir nanti tanggal 17 Desember dengan tema tidak ada tempat bagi Yesus, makanya Yesus diletakkan di palungan. Nah, waktu bayi Yesus diletakkan di palungan, yang pertama kali mendengar kabar itu dan menyaksikan apa yang dikatakan oleh malaikat yaitu para gembala. Jadi bersukacita sekali, bersyukur sekali yang namanya para gembala, karena malaikat sudah memberitahu ya, hari ini telah lahir bagimu yaitu Kristus Tuhan juru selamat di kota Daud. Dan Alkitab berkata setelah mendengar itu mereka cepat-cepat pergi ke tempat di mana malaikat sudah memberitahu. Nah, jadi nyembah terus, Yesus jadi bayi terus saudara, diletakkan di palungan terus? Ya enggak. Ya, malam itu memang enggak ada tempat bagi Yesus, makanya diletakkan di palungan. Terus besoknya ya dipindah saudara-saudara. Masa di palungan terus? Ya kan? Nah, itu konteksnya begitu Bapak Ibu Saudara. Nah, setelah itu para gembala ya pulang. Nah, ketika bayi itu lahir di malam hari, bintangnya bercahaya, orang Majus mulai berangkat ya, OTW Bapak Ibu Saudara ya. Dan sampainya 2 tahun kemudian anak itu sudah pencolotan ya. Umur 2 tahun setengah kan tes pinter naik meja, naik kursi. Jadi saudara bisa bayangkan enggak, orang Majus waktu nyembah Yesus waktu itu ya, waktu sembah Yesus sudah jalannya ke sana saudara. Ya lari ke sana kemari gitu ya. Nah, itu yang dilakukan oleh orang Majus. Nah, apa yang kita renungkan pada malam hari ini saudara? Oke, ayat 1 dan 2 tadi. Mereka mencari, datang dan menyembah Yesus. Sambil bertanya, di manakah dia? Di manakah dia? Saya percaya pasti ini berulang kali ketika ketemu orang, Bapak Ibu, waktu berjalan, orang Majus pasti bertanya, di manakah dia? Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Nah, saudara, apa yang kita renungkan dari bagian ini ya? Halo, ini kenapa sih? Oke. Orang Majus berusaha untuk bertemu Yesus meskipun melalui rintangan dan bahaya di jalan. Bahaya perampokan ya, binatang buas dan lain sebagainya. Waktu pencarian mereka kurang lebih 2 tahun dan akhirnya mereka menemukan Yesus lalu sujud menyembahnya. Nah, saudara, yang kita renungkan malam ini adalah mereka bersemangat, mereka bergairah, mereka berniat untuk bertemu dengan Yesus. Nah, saya berharap kita semua hadir di setiap ibadah, Bapak Ibu, kita bergairah, bersemangat untuk bertemu dengan Yesus. Amin. Saudara. Nah, lalu ada rintangannya, ada tantangannya apa? Ya, tadi di padang gurun ya, Bapak Ibu Saudara. Jarak yang begitu jauh, ribuan kilometer, ya Bapak Ibu Saudara. Di antara saudara yang paling dekat siapa rumahnya menuju gereja? Yang paling dekat Pak Lukas, paling dekat. Husiani paling dekat. Iya toh? Paling dekat saudara. Kita semua masih persiapan, masih tidur pun tidak masalah. Kurang 5 menit pun jadi ya saudara. Asal nggak mandi ya Bu ya. Nah, itu yang paling dekat. Celakanya paling dekat, telat lagi. Tidak kok tapi. Ya, oke. Lalu yang agak jauh lagi, Wiyung sana ya, Wendy segala macam, Bapak Ibu. Saya mungkin yang paling jauh. Kalau ke sini itu 32 km. 23 km. Kalau ke Yusi baru 32 km, saudara. 23 km. Ya, lewat tol setengah jam. Tadi pas tolnya sepi, saudara. Ya, kalau lewat biasa, dengar SS, macet semua. Bisa 2 jam. Harus berangkat jam 5 sore. Saya pernah coba. Ya, kalau lewat biasa harus berangkat jam 5 sore sampai sini jam 7 kurang 5 kurang 10. Bapak Ibu Saudara ya, kalau lewat tol setengah jam sampai. Nah, Bapak Ibu lihat, seringkali jarak
jadi hambatan enggak untuk kita datang kepada Tuhan? Wah, terlalu jauh nih jaraknya. Tadi saya sudah berdoa, Tuhan kalau bisa hujannya siang saja. Hujannya siang ya. Mendungnya tadi itu di daerah barat tak lihat. Sekitar jam 2-an itu mendungnya kayak gitu ya. Wah, kayaknya hujan duluan. Nah, saya berharap supaya jam 6:30 malam jangan hujan. Supaya apa? Sebab kalau hujan nanti alasannya apa? Wah, Pak Tim, hujan itu loh hujan. Bagaimana kalau rumahku kebanjiran? Tanggung jawab. Waduh, rumahku ya banjir, saudara. Ya biarin aja kalau banjir. Mau ngapain memangnya? Mau dikuras? Capek sendiri. Biarin aja airnya kering sendiri. Saya mengalami banjir yang pertama, saya sama istri repotnya minta ampun. Nguras. Aduh, boyok kembang semua ini, saudara. Gitu ya. Terus berikutnya banjir lagi. Tak biarin, saudara. Wis tidur aja. Waktu bangun kering sendiri. Oh, tahu gitu, nggak usah dikuras. Tapi ya memang kotor, kan nggak apa-apa, tinggal disapu kan, dipel gitu ya. Lah awal-awal itu, waduh, saudara, wah rugi, salah ini. Berarti setelah itu kita tahu kalau banjir biarin, saudara. Toh nanti kering-kering sendiri. Tapi ya barangnya diangkat semua. Jangan sampai rusak, semua apalagi buku-buku dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, jarak waktu ya jauh. Mungkin kita merupakan halangan, hambatan, apalagi nggak ada transportnya. Orang Majus ini naik onta, jalan kaki naik onta. Kalau ontanya capek ya gantian, saudara-saudara. Iya kan? Tapi coba saudara renungkan ya orang Majus. Kilometer jaraknya, jauhnya, waktunya 2 tahunan baru ketemu Yesus. Bapak Ibu lihat, ketika mereka ketemu Yesus, mereka kata ayat yang ke-10 bersuka cita. Saudara, ketemu Yesus bersuka cita. Kenapa? Karena Yesus adalah kekasih jiwa kita. Yesus adalah Tuhan kita. Yesus adalah Raja kita. Nah, apakah sebenarnya jarak itu merupakan hambatan lagi? Merupakan halangan lagi? Merupakan rintangan lagi, saudara? Nah, apalagi waktu. Waduh Pak, nggak punya waktu. Waduh, hebat sekali ya saudara, nggak punya waktu. Kalau bisa waktunya 25 jam lah Pak, jangan 24 jam. Nanti 1 jamnya khusus untuk Tuhan. Bener, kalau seandainya dikasih waktu 25 jam, bener 1 jamnya itu untuk Tuhan. Ada warkop yang buka itu 25 jam. Gila saudara-saudara. Ya maunya itu tujuannya adalah buka terus gitu loh. Supaya dia buat orang lain penasaran. Buka 25 jam ini maksudnya apa? Ya buka terus saudara-saudara. Nah, hari ini kita merenungkan bagian yang pertama. Orang Majus berjalan dengan jarak ribuan kilometer tanpa lelah, ya, walaupun ada hambatan, rintangan, tapi mereka tetap berusaha untuk datang kepada Yesus sampai menemukan Yesus. Wah, ini luar biasa. Mungkin dibilang ini sederhana Pak, Natal dari tahun ke tahun ya kita mendengar orang maju seperti itu. Tapi paling tidak ketika kita mengoreksi diri kita, nggak ada apa-apanya dibanding orang Majus. Betul, saudara. Kita punya kesibukan A, pekerjaan ini, itu, dan lain sebagainya. Kita tidak bertemu dengan Tuhan. Ya, kita punya hambatan di pekerjaan lah, hambatan inilah, akhirnya kita tidak datang kepada Tuhan. Tapi lihatlah malam ini, orang Majus memberi contoh kepada kita semua. Jarak, waktu, apalagi saudara, segala sesuatu rintangan, ya bukan halangan untuk mereka datang dan bertemu dengan Tuhan. Nah, saya berharap selama 1 tahun ini Bapak Ibu kita boleh mengoreksi diri kita masing-masing. Ya, kita ini sebenarnya pas 1 Desember diingatkan kembali, kita semangat lagi. Nanti Januari, Februari lemah lagi. Oh, Maret semangat lagi karena ulang tahun gereja Bapak Ibu ya. Terus habis itu nanti Jumat Agung, Paskah, semangat lagi. Terus nanti Mei kenaikan. Nah, setelah itu hilang lagi Bapak Ibu Saudara, lalu Natalan. Waduh, kita semangat lagi. Ya memang itulah kehidupan kita kadang begitu. Makanya bersyukur hari ini 1 Desember kita boleh mendengar berita Natal. Tapi coba Saudara, ironisnya apa? Oke, kita baca dulu Matius 2 ayat 3 sampai 6. Enggak ada di situ. Matius 2 ayat 3 sampai 6. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi
Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepada Raja Herodes, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi Mika, ya, Mika pasal 5 ayat 1. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Saudara, di situ ada beberapa tokoh, yaitu imam kepala dan ahli Taurat. Ketika Raja Herodes bertanya, coba selidiki di mana anak itu dilahirkan. Bapak Ibu, mereka tahu ya? Tahu loh Bapak Ibu. Mereka tahu nubuatan tentang kelahiran Kristus. Wah, luar biasa ya. Ya, imam kepala ahli Taurat tahu nubuatan tentang kelahiran Kristus, terutama di kitab Mika pasal 1. Dia tunjukkan kepada Herodes, Nabi Mika pasal 5 ayat 1. Di situ dinubuatkan. Terus lahirnya kapan? Di mana dia dilahirkan? Di Bethlehem. Bapak Ibu, dia tahu. Harusnya kira-kira lebih berbahagia, lebih bersyukur nggak dibanding orang Majus, saudara? Ya, dari segi jarak nggak perlu berjalan jauh, ya kan? Dari Yerusalem ke Bethlehem kan nggak terlalu jauh, Bapak Ibu. Harusnya imam kepala ahli Taurat itu lebih bersyukur, lebih bersukacita. Kenapa? Karena langsung bisa ketemu Raja, yaitu Yesus, yang sudah dinubuatkan Nabi Perjanjian Lama, lalu digenapi. Tapi Bapak Ibu, pertanyaannya, coba kita lihat. Walaupun mereka tahu tentang Yesus, mengajarkan nubuatan tentang Kristus, tetapi mereka tidak mengalami Yesus. Imam kepala ahli Taurat tidak datang kepada Yesus. Saya khawatir banyak hamba Tuhan, banyak orang Kristen hanya tahu tentang Yesus, mengajarkan siapa itu Yesus, tapi mereka seperti imam kepala dan ahli Taurat, tidak datang kepada Yesus, tidak mengalami Yesus. Kalau studi perbandingan agama-agama, nah Yesus menurut agamamu apa? Disebut A, B, C, D dan lain sebagainya. Ya toh, saudara? Jadi menurut kamu gimana? Kamu mengajarkan begitu? Iya. Tapi nanti dia akan datang kembali? Iya, dia akan datang kembali. Yesus memang mati, tapi Yesus tidak bangkit dari antara kematian. Katanya gitu, saudara. Dia langsung diangkat ke surga. Wah. Jadi ada keyakinan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi yang mati bukan Yesus, tapi orang yang diserupakan, dicari yang mirip Yesus, itu yang ditangkap, itu yang dijatuhi hukuman mati. Lalu karena tidak mengalami kematian, akhirnya dia dinaikkan ke surga, dan nanti dia yang akan datang kembali, katanya gitu. Nah, Bapak Ibu lihat, macam-macam. Jadi orang hanya tahu siapa Yesus, mungkin juga mengajarkan Yesus, tapi tidak mengalami Yesus. Nah, saya berharap kita semua menyampaikan renungan 3 minute tentang Yesus, mengajar anak-anak sekolah minggu tentang Yesus, kita berkhotbah tentang Yesus, yang mimpin pujian apapun pelayanan kita, juga kita mengajarkan, menyampaikan Yesus. Jangan sampai kita seperti imam kepala dan ahli Taurat, saudara. Hanya tahu tentang Yesus, hanya mengajarkan Yesus, tapi kita nggak pernah mengalami Yesus dalam hidup kita. Nah, itu seperti imam kepala dan ahli Taurat itu tadi. Hanya tahu Yesus, mengajarkan Yesus, tapi tidak datang kepada Yesus. Lalu berikutnya kita melihat apa, saudara? Ya, oke. Nah, ayat yang ke-10 dikatakan, ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Wah, saudara, kita bersuka cita ketika dapat apa ya? Dapat bonus Natal ya, bersuka cita ya, saudara ya. Yang kerja itu dapat bonus Natal, dapat bonus ini, dapat bonus ini. Ya, bersuka cita, tapi kan itu sudah biasa toh. Tiap tahun kita dapat. Tapi ada orang yang bersuka cita, saudara, yang melebihi ya. Kalau daya dapat apa, enggak sebanding itulah. Kenapa?
Karena waktu itu diberikan, sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Ya, kalau dapat bonus Natal, bonus kerjaan, bonus apa, ya kita memang layak menerima karena kita rajin, karena kita berprestasi, Bapak Ibu Saudara, bersukacita wajar. Tapi ada orang yang bersukacita, saudara, kenapa? Karena dia dapat sesuatu yang sebenarnya dia tidak layak untuk dapatkan. Nah, ini sukacita yang luar biasa sebenarnya, Bapak Ibu. Makanya di situ saya tulis, bersukacita di sini adalah bersukacita ketika bertemu dengan Yesus. Ya kan? Bertemu dengan bintang itu. Dengan kata lain apa? Ada orang yang tanya, ini orang-orang Majus ini akhirnya diselamatkan apa tidak? Kan mereka ini raja-raja kafir semua, yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya kan, saudara? Nah, pertanyaannya, mereka ini akhirnya diselamatkan apa tidak? Saudara, saya berani jamin berkata, mereka semua orang Majus ini diselamatkan. Kenapa? Karena mereka sudah bertemu dengan Yesus. Lalu dikatakan apa, saudara? Mereka menyembah Yesus. Reaksi ketika orang itu jiwanya diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, keselamatan jiwa, hadiah yang terbesar. Makanya tadi di awal saya tanya, yang dapat hadiah itu saya dan saudara apa Tuhan Yesus? Iya kan? Ada yang jawab, kita Pak yang dapat. Yang dapat Yesus Pak. Keduanya dapat, saudara. Apa hadiah terbesar di dalam peristiwa Natal itu? Saya dan saudara adalah orang berdosa, dapat hadiah apa? Keselamatan. Itu hadiah terbesar. Yang tidak sebanding dengan apa yang ada di dunia ini. Sampai Tuhan berkata, buat apa engkau memperoleh seisi dunia tapi jiwamu binasa? Gitu kan? Jadi nggak sebanding dengan apa yang dimiliki walaupun seluruh dunia dibandingkan dengan yang namanya kekekalan atau kehidupan kekal itu. Jadi saya berharap kita semua benar-benar bersukacita bukan karena hadiah, bukan karena bonus-bonus dan lain sebagainya. Tapi ketika saya dan saudara bersukacita bertemu dengan Tuhan secara pribadi seperti orang Majus tadi. Mengerti siapa Yesus menyebabkan hidup dan pelayanan kita penuh dengan sukacita. Nah, ini penting saudara. Sebab kalau sudah bergeser fokusnya, pandangannya selain Yesus, nah kita bisa lelah. Kita bisa capek dalam hidup dan pelayanan kita. Kita bisa bersedih di dalam pelayanan kita, saudara. Tapi kalau tetap tertuju kepada Yesus, Ibrani 12 ya mengatakan, biarlah matamu tetap tertuju kepada Yesus yang memimpin kamu sampai kepada kesempurnaan iman itu. Yang membawa kamu, menolong kamu dalam pergumulan iman itu sampai kepada kesempurnaan. Jadi benar-benar nggak bisa bergeser sebenarnya, Bapak Ibu. Nah, pengalaman ini yang membedakan dengan orang lain. Jadi sebenarnya keselamatan yang disampaikan oleh Yesus itu merupakan hadiah yang terbesar bagi saya dan saudara yang tadinya orang berdosa. Saudara, nah saya kutip ya Robert Murray. Dia berkata begini, ketika kita memandang matahari, yang lain akan terlihat gelap. Benar ya, saudara? Karena matahari terlalu panas menyilaukan ya. Setelah berapa detik saudara pandang matahari, tiba-tiba yang lain gelap nggak? Iya toh, nggak kelihatan ya, saudara. Karena benar-benar kita fokusnya ke sana tadi. Ketika kita memandang matahari, yang lain akan terlihat gelap. Ketika kita merasakan madu, yang lain akan menjadi hambar. Begitu juga ketika jiwamu hidup dari Kristus, maka semua kemanusiaan yang ada di bumi akan dilenyapkan. Begitu juga ketika jiwamu hidup dari Kristus. Kematian Kristus yang menghidupkan kita. Nah, berarti sumber kehidupan rohani kita adalah Kristus. Ya, yang membuat saudara bergairah, bersemangat ikut Yesus, melayani Yesus. Nah, itu kasih karunia, itu Kristus sendiri. Coba saudara lihat, ketika jiwa kita hidup dari Kristus, maka semua kemanusiaan yang ada di bumi akan dilenyapkan. Pujian, kenikmatan, nafsu, kedagingan, semua kehilangan rasa manisnya. Benar enggak, saudara-saudara? Kalau belum berarti jiwa kita belum hidup dari Kristus, saudara. Ya, kalau benar-benar hidup kita bersumber dari Kristus,
maka yang namanya pujian, kenikmatan, nafsu dunia ini akan terasa hambar ya. Kehilangan kemanisannya katanya. Jadi teruslah memandangnya. Berlarilah sambil melihat Yesus. Maka dunia disalibkan bagimu, engkau bagi dunia. Teruslah memandang Yesus. Berlarilah menuju kepadanya sambil terus melihat Dia. Maka segala sesuatunya akan tidak bermakna jadinya. Kenapa saudara? Karena sudah menemukan yang namanya Kristus, hadiah yang terbesar itu. Saya percaya orang Majus waktu ketemu Yesus, ketika dia menengok ke belakang, waduh, aku berjalan sudah 2 tahun. Ya kan? Dari berangkat tinggalkan istana, tinggalkan keluarga, tinggalkan rakyatnya. Saudara, 2 tahun yang lalu, seolah-olah nggak terasa. Melalui hambatan, rintangan, bahaya-bahaya, entah perampok, binatang buas di padang gurun, semuanya lewat, semuanya lenyap. Kenapa? Karena sekarang sudah menemukan yang namanya Kristus itu. Wah saudara, kalau ini ada dalam hidup kita, wah ini luar biasa. Kita pasti bersemangat saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir. Nah, kalau Yesus sudah memberikan hidupnya sebagai hadiah yang terbesar bagi orang berdosa. Nah sekarang kita harus berikan apa saudara-saudara kepada Yesus. Orang Majus tadi memberikan persembahan ya. Ayat yang ke-11. Coba lihat. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Yaitu emas, dupa atau kemenyan, dan mur. Setelah diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, sudah menjadi tradisi bahwa yang berulang tahun dapat hadiah. Ya, orang-orang Majus memberikan hadiah kepada Yesus. Jadi kalau Yesus itu miskin, kita enggak ya saudara ya. Kan kita enggak tanya emasnya yang diberikan berapa, kemenyan dan mur yang diberikan berapa. Ya, kalau itu dirupiahkan, ya itu kan wah bisa banyak saudara-saudara. Jadi saya percaya Yesus waktu jadi anak-anak itu ya enggak miskin saudara. Ya pasti banyak hartanya gitu ya. Tapi memang setelah dia tinggalkan orang tuanya lalu melayani, memang dia tidak bawa apa-apa. Nah saudara, apa yang dia persembahkan? Sekali lagi, hadiah terbesar bagi orang berdosa saat kita lahir baru, saudara, itu hadiah yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, orang Majus tadi memberikan emas. Nah, Bapak Ibu, biasanya raja-raja yang layak menerima emas itu. Jadi, secara tidak langsung orang Majus itu mau mengakui, mempercayai bahwa Yesus adalah raja. Makanya dia berkata, raja yang baru dilahirkan itu. Ya, makanya dia mempersembahkan emas itu. Lalu yang kedua, kemenyan atau dupa ya, terjemahan di sini dupa. Nah, apa artinya saudara? Bukan hanya mempercayai Yesus sebagai raja, sebagai Tuhan, tapi sebagai apa? Imam besar. Ya, 1 Yohanes pasal 2 mengatakan sebagai pengantara satu-satunya, bukan yang lain. Pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Yesus. Bisa sampai kepada Bapa melalui Yesus. Bisa sampai kepada Allah yang sejati melalui Yesus. Makanya dikatakan sebagai imam, bawa dupa, bawa kemenyan. Lalu Wahyu 5 ayat 8. Ternyata kemenyan atau dupa itu apa? Coba kita lihat. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas penuh dengan kemenyan. Apa itu? Itulah doa orang-orang kudus. Bapak Ibu, ketika kita masih berdoa, kita bagaikan orang Majus yang memberikan kemenyan kepada Yesus. Amin, saudara. Ketika kita berdoa, entah itu di doa malam, entah itu di ibadah minggu, di rumah kita masing-masing. Ketika kita berdoa, Bapak Ibu, kita bagaikan orang Majus yang mempersembahkan kemenyan kepada Yesus. Lalu yang terakhir, mur. Apa itu mur ya, saudara?
Oke. Kita ketemu mur itu ada di Yohanes 19 ayat 38 sampai 40. Ya, 3 ayat coba kita baca. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Yohanes pasal 3 ya. Bapak Ibu, itu Nikodemus orang yang sama. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Artinya apa? Mur ternyata. Minyak untuk merempahi mayat. Nah, waktu Yesus mati, saudara, Nikodemus dengan murid yang lain itu membawa minyak mur lalu merempahi mayat Yesus. Artinya apa, saudara? Meyakini bahwa Yesus pernah lahir, dia hidup, dia juga pernah mati. Ya, kalau ada kekristenan yang tidak meyakini kematian Kristus, ya itu bukan kekristenan sebenarnya. Itu non-Kristen, saudara. Tapi Alkitab memberitahu kepada kita bahwa Yesus pernah datang, lahir dalam dunia. Dia pernah mati dan dia pernah bangkit. Ya, saudara. Jadi sebenarnya 3 hal ini tidak dapat dipisahkan. Kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus tidak dapat dipisahkan. Itu merupakan hadiah yang terbesar di dalam kehidupan kita. Kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus itu merupakan hadiah yang terbesar bagi saya dan saudara orang berdosa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Engkau boleh mengingatkan setiap kami di dalam peristiwa Natal. Engkau sudah memberikan hadiah yang terbesar bagi kami, keselamatan bagi kami orang berdosa. Dan kami juga memberikan hadiah kepada Yesus yang baru lahir itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Menjadikan Engkau sebagai Raja, Tuhan, dan Juru Selamat dalam hidup kami. Engkau pernah lahir, mati, dan bangkit. Itulah yang membuat iman kami menjadi utuh, menjadi sempurna. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat firman Tuhan menjadi bagian yang indah dalam hidup kami. Roh Kudus menolong kami untuk terus mengingat kasih Tuhan, untuk melakukan kebenaran firman-Mu, hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.